Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon bantuan konfirmasi terlebih dahulu, suara saya sudah terdengar jelas di tempat Anda atau belum? Sebelum saya lanjutkan. Cek, tes mic 1, 2. Pak Reksi sama Pak Eko, thank you buat konfirmasinya. Clear ya? Kita mulai berarti mentoring kita rekan-rekan semuanya. Untuk IHSG terlebih dahulu seperti biasa gitu ya. Ini sampai hari perdagangan kemarin Jumat kita bisa melihat sementara garis trendline resistance menurun yang kita sempat buat pekan lalu kelihatannya akan berperan sebagai penguji ya, karena kalau kita perbesar kita akan melihat kondisinya harga kemarin persis struggle berusaha untuk bertahan di atas trendline tersebut gitu ya. Nah, apakah kondisi bullish akan berlanjut? Saya rasa kalaupun berlanjut tidak akan berlanjut terlalu jauh. Apalagi kalau kita perhatikan jika dia berhasil ngelewatin jika pekan depan gitu ya, dia berhasil mengalami penguatan kembali, maka harga IHSG akan bertemu dengan resistance kuat lainnya. Ya, jadi saya melihat kondisi IHSG masih sama seperti pekan lalu di mana harga saat ini sudah cenderung berperan sebagai puncak dan itu artinya akan segera terjadi perbalikan arah atau penurunan di IHSG. Ya, karena kalau kita perhatikan puncaknya sekarang kelihatan sedang terbentuk untuk tercetak di harga yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya gitu ya. Jadi kelihatannya sekali lagi IHSG akan segera mengalami perbalikan arah turun gitu ya. Nah, nanti saat turun akan turun sedalam apa? Saya belum bisa tahu, tapi setidaknya kalau kita lihat kondisi sekarang gitu ya, kelihatannya bisa jadi akan segera break trough dan setelah break trough gitu ya, support bottom kuatnya masih sama seperti pekan-pekan sebelumnya yaitu di sekitar 6680-an. Kalaupun 6680-an ketembus, maka dia akan cenderung tektok bolak-balik di angka 6680-an tersebut dengan base benar-benarnya gitu ya kurang lebih di sekitar level 6560-an. Ya, ini untuk IHSG-nya ya rekan-rekan ya. Jadi hati-hati kelihatannya memang segera terjadi perbalikan arah turun kembali untuk saham-saham atau IHSG-nya gitu ya. Nah, kita lihat ke watchlist saham per sahamnya sekarang ya. Untuk Adaro rekan-rekan ya, kita bisa melihat kondisinya kembali selama sepekan kemarin drop kembali ya. Dan ini kalau kita tarik garis lebih panjang, ini kita sempat bahas pekan lalu, garis biru yang kita tarik pekan lalu ini akan berperan sebagai titik-titik support. Ya, titik-titik support. Ternyata Adaro ini setelah sempat naik tinggi gitu ya, mencoba untuk menjadikan garis ini sebagai support ternyata gagal dan kita bisa lihat di hari transaksi kemarin harganya sudah mulai kembali bermain di bawah garis trendline tersebut gitu ya. Jadi kelihatannya Adaro juga akan mencetak harga high yang lebih rendah kelihatannya gitu ya, dan ini pun juga akan segera terjadi break trough kembali kelihatannya. Jadi buat teman-teman yang sudah realisasikan keluar, sudah stay cool dulu gitu ya, jangan buru-buru entry dulu ke Adaro kembali ya. Nantikan break pertamanya lagi aja kalau Anda sudah keluar. Kalau Anda masih ada di dalam saham ini, jaga baik-baik dengan angka break daily low hari terakhirnya ya untuk Adaro. Nah, kalau belum punya gimana? Kalau belum punya wait and see karena ada kemungkinan Adaro akan masuk ke fase patah tren kelihatannya ya. Terus Akra so far masih tetap terlihat memiliki tren uptrend yang baik, tapi hati-hati hari terakhir kemarin adalah bar merah panjang yang jauh lebih panjang daripada bar-bar sebelumnya, dikonfirmasi oleh kondisi K-line yang memuncak. Ya, kita melihat pola big down bar. Ya, kita melihat pola big down bar di Akra, rekan-rekan. Ya, jadi kalau Anda pegang saham ini, pertimbangkan untuk lepas terlebih dahulu, atau Anda jaga pakai break daily low hari terakhir, ya jaga pakai break daily low hari terakhir, kalau itu sampai ketembus, keluarlah. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya, di watchlist baik-baik, simpan ke dalam watchlist Anda. Akra kalau setelah break trough, kelihatannya break peak pertama masih tetap menarik untuk diperhatikan. Ya, so far secara pola ke uptrendan view setahunnya, kalau sampai nanti setelah break trough, break peak pertamanya masih terlihat menarik untuk diperhatikan. Antam, sama seperti pekan lalu rekan-rekan, kita sempat bahas bahwa
garis trendline support yang sekarang berpotensi jadi resistance kelihatan berperan sebagai puncak untuk terjadinya perbalikan arah. Jadi kalau Anda masih pegang saham ini, saya suggest untuk jaga pintu keluar Anda dengan break low tanggal 3 Agustus. Ya, kalau Anda punya saham ini atau masih pegang saham ini, jaga baik-baik pintu keluar Anda dengan break low-nya tanggal 3 Agustus. Oke. Kalau Anda belum punya saham ini, jelas lupakan terlebih dahulu karena strateginya Antam adalah entry di break peak pertama. Oke. Berikutnya Bank Mandiri. Ini jaga baik-baik dengan angka break trough kalau Anda berniat trading ya. Kalau Anda berniat trading, jaga baik-baik dengan pintu break trough Anda. Kalau Anda belum punya saham ini dan Anda kepingin trading gitu ya, tunggulah di break peak pertamanya ya. Saat ini biarkan dia sampai break trough dulu saja gitu ya untuk saham ini. Nanti aku akan kembali ke kamu setelah aku selesai ya. Aku akan dampingi kamu belajar lagi setelah ini. Oke. Nah, kemudian Pak Tony, BMRI kan itu kan bagus juga untuk invest. Apakah walaupun break trough nggak sebaiknya dipegang saja? Kalau yang memang berniat invest nggak apa-apa, Pak Ben. Ya, tadi saya bicara konteksnya adalah untuk mereka yang berniat trading. Ya, tapi kalau memang berniatnya invest, mau hold nggak apa-apa, tetap hold. Ya, karena memang berniat untuk invest kan. Dan mungkin nanti ada peluang untuk nambah porsi, nambah posisi lagi di break week pertamanya kalau memang dia nanti terkoreksi dalam bisa mempertimbangkan untuk nambah posisi untuk yang investnya, Pak Ben. Oke, thank you. Oke, nah kemudian PNBN ya. PNBN kalau Anda masih ada di dalam, jaga baik-baik break trough-nya. Ada kemungkinan terpaksa harus keluar karena kondisi marketnya juga tidak mendukung, sudah mulai mengalami masa-masa hampir koreksi gitu ya secara keseluruhan. Nah, untuk PNBN Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break trough saat ini untuk meminimalkan untuk semakin memperkecil persentase terhadap capitalnya gitu ya. Atau Anda boleh tetap banderol dengan trough yang lebih dalam yaitu dengan angka 1700 ya. Pilihan di money management dan risk profile masing-masing gitu ya. Tapi kalau Anda ingin memastikan risknya jadi lebih kecil, ya rubahlah ke angka break trough yang terbaru ya untuk PNBN. BRI strateginya sama seperti Bank Mandiri, seperti yang tadi Pak Benma tanyakan gitu ya. Kalau Anda berniat trading ya jaga dengan break trough, tapi kalau Anda memang invest dan Anda sudah pegang sudah cukup lama, break trough ya tetaplah hold dulu aja gitu ya. Hold dulu aja, toh strateginya adalah invest gitu ya. Selanjutnya BC, ini juga ada kemungkinan patah tren ya. Kalaupun dia break peak pertama nantinya sebaiknya saran saya stay tune di luar dulu pegang cash gitu ya karena kondisi K-line juga nempel kan nih rekan-rekan sama garis biru mendatarnya ya. Kondisi K-line nempel dengan garis biru mendatarnya, kondisi puncak-puncaknya terus kecetak ke level yang lebih rendah. Gitu. Jadi kemungkinan dia akan ranging and quiet dulu di sekitar level 1.500-an. Ya kelihatannya kita akan masuk ke fase yang siap-siap ngopi dulu nih sekarang ya. Menjauhi market terlebih dahulu setelah pada break trough kelihatannya. PTBA ya sempat kita bahas pekan lalu bahwa hati-hati garis trendline ini adalah garis trendline resistance yang saya sempat saja untuk pasang TP buat teman-teman yang pegang PTBA kalau Anda masih ingat pekan lalu ya. Dan kita bisa lihat kondisinya di sekitar akhir-akhir bulan Juli awal Agustus ternyata betul dia menyentuh angka level harga tersebut dan setelah itu hari demi hari terseret turun dan break trough akhirannya gitu ya. Dan saham ini masih tetap menarik buat diperhatikan break peak pertamanya kembali ya. Jadi perhatikan break peak pertamanya kembali karena kita melihat ada pola ascending triangle untuk saham ini, ada pola ascending triangle untuk saham ini di mana puncaknya terpampat di 4320-an sementara supportnya terus diangkat bergerak naik lebih tinggi. Ya, jadi polanya adalah segitiga ascending triangle. Tapi bersabarlah di break peak pertama ya, bersabarlah di break peak pertama. Oke. Kemudian ada BRMS. Nah, ini juga kelihatannya akan tetap bermain di fase ranging and quiet. Jadi kalau saya boleh saran ini dihindari dulu aja, ya jangan disentuh dulu BRMS-nya. Kemudian ada enak, ini kalau Anda ada di dalam, jaga pakai break daily low. Jaga pakai break daily low hari terakhir, rekan-rekan, untuk memastikan tidak tergerus terlalu dalam kalau dia beneran sampai terkoreksi.
Buat yang belum punya, saya belum bisa bilang menarik atau enggak di break pertamanya, gitu ya. Tergantung setelah break trough nanti seberapa lulu lantak, gitu ya. Energi ini juga buat Anda yang sudah di dalam tinggal jaga pakai break trough. Buat yang belum punya, no comment untuk saat ini. Sebaiknya sih tetap stay tune di luar, ya. IMPC sementara masih menarik buat diperhatikan break pertamanya, tapi bersabarlah, tunggu sampai peak trough baru terbentuk dan mengecil, ya. So far di watchlist dulu. ITMG, ini buat teman-teman yang sudah ada di dalam, Anda bisa menjaga pintu keluar Anda dengan break daily low hari terakhir, dan congratulations, ya sudah tergarantasi profit lumayan bagus dengan angka break daily low candle terakhir sekalipun, ya. Dan tertahan oleh resistance yang sama yang kita juga sempat bahas sebelumnya, ya. Dan hati-hati, ini KLN juga sudah agak tinggi, ya. Ini kalau sampai nanti tertendang keluar, mungkin dengan break daily low hari terakhir pun, Anda pertimbangkan untuk di watchlist baik-baik, manfaatkan momentumnya di break peak pertama kembali ya rekan-rekan ya. Sido ini patah tren jelas sudahan, ya, drop cukup dalam dengan ada break 9 man low, ya. Kalaupun Anda berniat invest seperti yang sempat saya bahas sebelumnya, jangan manfaatkan momentum OS, tunggulah peak trough mengecil, nanti setelah peak trough mengecil kita bahas ulang, ya. Saya melihat ada kemungkinan Sido ini bisa jadi drop lagi lebih dalam, tapi kelihatannya untuk Sido ini akan tertahan di atas ini kelihatannya, ya, di atas garis trendline yang ini. Ini garis trendline apa? Saya ajak Anda lihat ya. Saya menarik satu buah trendline support dari sekitar 2017, ya. Kita hubungkan semua low-nya ya, dan kita bisa melihat kondisinya garis inilah yang kelihatannya akan menjadi pemeran untuk base-nya Sido berikutnya. Jadi masih ada kemungkinan dia drop lebih dalam nih sampai ke sini nih rekan-rekan. Ya, jadi tunggulah peak trough yang mengecil. Nanti setelah itu kalau Anda mau coba invest di Sido gitu ya, kita bahas ulang nanti seperti apa peak trough-nya yang baru, seperti apa peak pertamanya. Oke. Pak, kalau Sido kenapa nggak pakai OS, Pak? Kan itu udah drop banyak sekali. Yes, betul Pak. Tadi yang seperti saya katakan, saya melihat masih ada kemungkinan dia diseret ambrol lebih dalam. Nah, kalau mau coba ngambil pakai OS boleh, tapi saran saya ngetes waternya dulu, ngetes airnya dulu, dananya disesuaikan dengan dana kecil dulu aja gitu ya Pak Ben. Ya, untuk menghindari kalau sampai harus cut loss dulu gitu ya. Karena saat ini kalau Anda mau pakai OS, maka Anda harus menjaga pintu cut loss Anda dengan break low tanggal 3, yaitu angka 735 gitu ya Pak Ben. Dijaga baik-baik karena saya masih melihat ada kemungkinan dia ambrol lebih dalam sampai ke garis biru yang ini. Oke, itu Sido. Selanjutnya Cobex ini juga bisa jadi patah tren ya rekan-rekan, karena kita bisa lihat puncaknya mulai kebentuk turun lebih rendah, walaupun memang supportnya tertopang ya. Supportnya itu tertopang di 375 untuk supportnya. Oke. Nah. Kemudian ini kelihatannya dia akan masuk ke ranging and quiet terlebih dahulu untuk Cobex. Film ini no comment. Kalau saya boleh saja break pertamanya diabaikan dulu karena peak trough-nya jauh banget rekan-rekan. Peak trough-nya jauh banget gitu ya. Ini abaikan. MLIA ini juga kelihatannya akan ranging and quiet di area sini. Kalau ngeliat pergerakannya ya, cenderung liar bar-barnya, hari demi hari cenderung liar. Jadi kemungkinan peak trough akan cenderung jauh-jauh gitu ya. Kemudian MTMH ini juga jangan dulu ya rekan-rekan. Peak trough cenderung jauh dan ada garis trendline support yang berpotensi jadi resistance juga. Skip berarti ya. PNLF sama seperti PNBN, jaga saja dengan break trough saat ini. Kalau sampai ketendang keluar ya sudah keluar ya, dan ada kemungkinan setelah itu dia masuk ke fase ranging and quiet ya. Selanjutnya PSSI juga hati-hati, ini juga ada kemungkinan ranging and quiet karena KLN mulai nempel ya, KLN mulai nempel dengan garis biru mendatarnya. Lalu Pegas ya, buat teman-teman yang ada di dalam, jaga baik-baik dengan break trough Anda ya rekan-rekan. Kalau sampai break trough keluar dulu dan setelah itu dia masuk ke fase ranging and quiet.
KKGI buat teman-teman yang masih di dalam, jaga pakai break low candle terakhir untuk memastikan tergaransi profit agak besar ya. Jangan pakai break trough tapi gunakan break low candle terakhir untuk saat ini jika Anda masih ada di dalam. Kalau belum punya, wait and see, tunggu sampai dia break trough gitu ya. Nantikan break wick pertamanya masih bisa diperhatikan. RMKE sama ya, jaga pakai break trough. No action kecuali nanti ada peluang break wick pertama baru kita bahas. SMDR jaga pakai break low candle terakhir saja. Saran saya kalau Anda ada di dalam. Kalau belum punya lupakan dulu. STAA ini skip aja. Kemungkinan dia patah tren. Jadi saya buang dulu lah ya ini STAA. Kemungkinan dia untuk bermain ranging and quiet di 1300-an sangat besar. Ya, jadi STAA ini akan saya buang dari watchlist kita ya. Berikutnya Telkom. Telkom mulai muncul triman high gitu ya rekan-rekan. Saya coba tambahkan satu buah garis trend line di sini. Ya, maka kalau dia sampai ngebreak 4674, saran saya jangan ngambil dulu rekan-rekan. Ya, kalau dia ngebreak 4674 jangan ngambil dulu gitu ya. Karena dia akan menembus sebuah level resistance di mana setelah itu rawan koreksi. Ya, dan yang pasti kalau dia berhasil ngelewatin 4674 dan setelah koreksi, maka Telkom akan menunjukkan pola cup and handle gitu ya, berpotensi membentuk handle-nya. Maka break wick pertamanya setelah dia break trough akan menjadi menarik buat diperhatikan ya. Dan buat teman-teman yang ada di dalam, tinggal jaga pakai break daily low atau break previous daily low untuk sementara ini ya. Selanjutnya ada Temas. Temas pun juga sebaiknya di skip rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena dia jelas terlihat ranging and quiet. KLN nempel sama garis biru mendatar dan bicara peak dan trough-nya juga numpuk banyak dengan OS gitu ya. Jadi dia masuk ke fase yang ranging and quiet untuk saat ini. Temas. UNTR tinggal jaga pakai break trough buat yang ada di dalam. Buat yang belum punya wait and see, kita lihat nanti calon break wick pertamanya seharusnya juga masih tetap terlihat menarik. Ya, sementara jelas risknya sangat tinggi karena KLN memuncak dan juga baru saja dia menembus level resistance kuatnya gitu ya. Menembus level resistance kuat dan setelah itu terkoreksi. Rawan break trough segera, jadi pastikan buat Anda yang sudah di dalam jaga baik-baik pintu keluar Anda dengan break trough-nya ya untuk memastikan terrealisasi profit terlebih dahulu dan setelah itu bisa di watchlist untuk calon break wick pertamanya. Jadi sementara kalau kita review dari watchlist kita bersama ini, yang kelihatan menarik untuk ditunggu break wick pertamanya, pertama ada UNTR, kedua ada Telkom, ya saham-saham yang besar-besar nih justru ya, karena baru saja mulai break high gitu ya. Kemudian juga ada Akra gitu ya. Ya, yang baru saja pada break high. Katanya cuma 3 ini ya, sama ITMG. Kalau setelah dia break trough dan jalan break wick pertama, jadi 4 saham yang memang saham-saham besar dan juga sudah cukup famous. Sementara yang bisa kita perhatikan, yang lain-lainnya justru sebelum-sebelumnya uptrend gitu ya. Saat ini kelihatannya sudah mulai mengalami masa di mana dia harus resting terlebih dahulu. Oke. Di stabilo gitu ya, 4 saham itu ITMG, Akra, United Tractor sama Telkom ya, untuk yang bisa diperhatikan calon break wick pertamanya rekan-rekan. Saya ke sesi pertanyaan sekarang ya, ada Bu Cendewi. Friend. Kita lihat friend-nya sekarang. Friend, ini sudah di dalamkah Bu Cendewi? Kalau itu sudah di dalam, pertimbangkan jaga pakai break daily atau break previous daily low ya untuk pintu keluar Anda. Kalau Anda belum punya saham ini, lupakan. Nunggu apa, belum bisa jawab tunggu apa. Setelah break trough nanti kita akan lihat terlebih dahulu akan jadi seperti apa. So far kita melihat Friend memang memiliki sebuah level harga resistance di level 100 perak yang sedang dicoba sebagai support kelihatannya. Kita lihat sampai seperti apa nanti setelah dia berhasil nembusin level resistance-nya, Bu Cendewi. Sekarang tower.
Power kalau Anda ada di dalam sama seperti friend Bu Cendewi, jaga pakai break daily low hari terakhir atau break previous daily low-nya ya. Kalau Anda belum punya sama kita lihat saja nanti setelah break trough seperti apa restingnya. Oke. Yang ketiga EMPK. EMTK jika sudah di dalam jaga pakai break daily low hari terakhir Bu Cendewi. Kalau Anda belum punya wait and see dulu aja setelah break trough jadi seperti apa ya. Saya ke Pak Yamin sekarang. IMPC. Oh iya, betul. Termasuk IMPC juga. Sorry, ke skip tadi. Berarti ada 5 ya. IMPC juga masih uptrend dan baru saja break trough. Sabar, tunggu peak trough barunya terbentuk terlebih dahulu. Kelihatannya sih dia akan resting di sini nih, Pak Yamin. Saya tarik dulu garis lebih panjang. Ya. Kita lihat kelihatannya dia akan menopang. Kelihatannya dia akan menopang di sana. Pak Tony. Ya, sebentar Bu. Saya tarik ini dulu ya. Oh, ternyata udah lewat ya. Ketembus ya, ternyata ketembus. Nggak berhasil nopang deh ternyata. Ya, so far boleh di wait and see terlebih dahulu Pak Yamin. Untuk untuk calon break peak pertamanya. Tapi kalau ternyata peak pertamanya terbentuk di bawah garis ini, ya kalau Anda pengen coba peak pertamanya, saran saya jangan full power Pak Yamin. Anda pertimbangkan separohnya dana aja terlebih dahulu. Gitu ya, mengantisipasi jangan sampai garis ini nanti berubah fungsi menjadi resistance gitu, Pak Yamin. Bisa diikuti ya. Bu Cendewi, Sido. Tadi Bu Cendewi ya yang mau nanya ya? Gimana Bu? Iya Pak, sorry telat soalnya. Nggak apa-apa, gimana Bisa Bu? tolong ulangin IHSG nggak Pak? IHSG? Oke, Sido dulu atau IHSG dulu nih? Ya terserah yang mana aja. Ya sudah, komposit dulu ya. Ya. Tadi telat join in. Kalau komposit kelihatannya akan segera rawan terjadi aksi profit taking, Bu. Kenapa? Karena kondisinya kita bisa melihat garis trendline ini ya sebagai resistance kelihatannya berperan banget nih. Harga sampai hari kemarin terakhir Kamis dan Jumat kan kelihatannya struggle gitu ya saat menjumpai garis ini. Kalaupun dia terjadi penguatan di awal pekan depan, kelihatannya penguatannya adalah penguatan terbatas yang akan tertahan oleh resistance 7150 kurang lebih. Jadi setelah dia berhasil ngelewatin garis yang ini, dia akan diuji oleh 7150. Dan itu pun 7150 berarti akan tetap berada di bawah puncak sebelumnya gitu. Jadi ya kecenderungan trennya adalah akan segera terjadi aksi profit taking atau penurunan gitu ya untuk high-nya. Sementara kalau sampai dia beneran terkoreksi akan turun sedalam apa? Dugaan saya turunnya akan tetap tertopang di atas ini, 6.700-an. Masih akan terus cenderung diuji supportnya di atas 6.700-an. Kalaupun 6.700-an yang ketembus gitu ya, maka dia akan bolak-balik seperti kondisi di pertengahan Mei maupun kondisi di sepanjang bulan Juli kemarin gitu. Kalaupun diseret turun di bawah 6.700-an. Ya jadi memang kelihatannya bottom atau supportnya akan tertahan di level area ini, sementara puncaknya akan terus diseret turun terlebih dahulu. Ya jadi IHSG seperti itu, Bu Cendewi. Ada pertanyaan nggak untuk IHSG-nya? Sebelum saya kembali ke Sido. Oke, saya anggap clear ya. Sekarang kita masuk ke Sidonya kembali, kita ulang Sidonya. Jadi untuk Sido saat ini jelas bicara uptrend sudah patah trend gitu ya rekan-rekan ya. Karena sudah break 9-month low. Nah, beberapa trendline support itu juga kelihatannya sudah ditembus juga gitu ya. Nah, kelihatannya kalaupun terjadi koreksi atau longsor susulan, maka bisa jadi akan longsor lebih dalam sampai ke level 700 perak. Gitu, Bu Cendewi. Jadi, Oke, Pak. Bersabarlah menunggu peak trough baru terbentuk terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu Cendewi, sebelum saya beralih ke Pak Akmal? Enggak, cukup Pak. IHSG sama Sidonya?
Oke, thank you Pak. Cukup. Thank you. Saya ke Pak Akmal sekarang. UNVR. Unilever ini bukan saham uptrend, Pak Akmal. Saham yang masih jelas terlihat sideways, zigzag gitu ya. Untuk view setahunnya zigzagnya cukup liar. Tapi kalau untuk tren 3 bulan terakhirnya ya pergerakan dia sideways zigzag antara 4.500-an sampai 5.000 gitu ya. Jadi pergerakan zigzag dia di area sana. Kalau Pak Akmal pegang Unilever, saran saya selain jaga batas bawah pasang TP di berapa? Pasang TP di area 5.000-an. Ya atau 5.000 lah gitu ya. Untuk TP-nya Pak Akmal untuk Unilever. Kalau Anda belum punya saham ini, ya saran saya sih jangan dulu gitu ya. Kalau Anda belum punya saham ini. Tapi kalau Anda sudah entry kemarin di break kemarin, ya pasang TP tadi di level 5.000 untuk TP-nya Pak Akmal. Mengingat ini bukan saham uptrend, saham yang masih cenderung terlihat sideways zigzag untuk trennya. Kita beralih ke Tebik sekarang, masih pertanyaan Pak Akmal. Tebik juga saham sideways zigzag untuk tren setahunnya, bahkan sangat liar. Hari demi hari pergerakannya sangat liar gitu ya. Kalau Anda belum punya saham ini, sebaiknya tetap nggak punya. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, jagalah dengan break daily low hari terakhir, rekan-rekan, untuk pintu keluar Anda. Atau kalau dia bergerak naik lebih tinggi, mungkin Anda pertimbangkan pasang TP di 3.250 ya untuk Tebik. Kalau belum punya, lupakan. MDKA berikutnya. MDKA sebaiknya sih lupakan saham ini karena ini saham yang rawan untuk bergerak ranging and quiet, kayak lainnya nempel sama garis biru mendatar. Sabar Lana. Ya, MDKA ini saham yang rawan bermain ranging and quiet. Saya ulang sekali lagi gitu ya. Resistensinya bisa jadi terbentuk di 4.300 perak, kelihatannya berpotensi menjadi resistance juga. Kalaupun 4.300 bisa dilewati, kelihatannya dia akan diuji di 4.500-4.600 untuk perbalikan arahnya. Ya, tapi kelihatannya akan cenderung bermain sideways di bawah 4.300. Terus Harum selanjutnya. Harum sebaiknya ini juga dihindari kalau Anda belum punya ya. Kenapa? Karena jelas bukan saham uptrend, saham yang cenderung downtrend. Karena puncaknya terus tercetak ke level harga yang lebih rendah, diikuti sama supportnya loh. Supportnya juga tercetak ke level harga yang lebih rendah. Jadi ya saham ini sebenarnya sudah masuki fase downtrend. Ya, memang meskipun 2 minggu 3 minggu terakhir bergerak naik, tapi pergerakan naiknya dia sudah menjumpai titik perbalikan arahnya kembali nih. Kalau Anda masih pegang, jaga baik-baik break daily low hari terakhir saran saya. Kalau belum punya, lupakan dulu Harumnya. Gitu ya Pak Akmal ya. Saya ke Pak Jairman sekarang untuk Astra Internasional. Jangan diseru terus. Habis. Cuman ngitung nggak perlu diseru. Nanti, aku selesaiin ini dulu. Aku selesaiin ini, aku akan balik ke kamu. Susah. Astra Internasional ya rekan-rekan ya. Ini saham yang cenderung flat gitu ya. Flat di bawahnya 7.150-an sementara ini kalau kita perhatikan grafik ya. Kayak lainnya juga mulai nyentuh garis biru mendatarnya. Jadi kalau Anda pegang saham ini, pertimbangkan jaga batas bawah dengan break previous daily low sambil pasang TP. Ya pasang TP di 7.150-an. Pak Jairman, kalau Anda pegang Astra Internasional. Kalau belum punya, skip dulu ya. PNBN tadi kita sempat bahas. Untuk PNBN ini jaga dengan break trough, atau kalau money management Anda masih memungkinkan, secara risk profile masih berani, band the rule jaga dengan 1.700, pakai trough yang lebih rendah. Tapi kalau Anda ingin memastikan risknya mengecil secara percentage tergerusnya, ya gunakan break trough terakhir, break trough keluar gitu ya. Ini saham-saham yang ada di watchlist semua sebenarnya. Kita ulang kembali ya. BBRI ini tinggal jaga pakai break trough kalau Anda trading. Kalau Anda belum punya saham ini, skip dulu aja ya. Kalau Anda mau invest, ya tetap jaga dengan kalau Anda pengen invest, kalau memang tujuannya masuk ke saham ini pertama invest, ya sudah tetap
pegang untuk invest ya. Kemudian PNLF sama Pak, ini PNLF kita sempat bahas juga tadi, jaga saja dengan break trough, kalau sampai break trough keluar dulu gitu ya. BGTG. Ini bukan saham pilihan chart T3B, bukan saham uptrend. Ini saham downtrend. View setahunnya jelas terlihat masih downtrend. Dan belakangan akan masuk ke fase ranging and quiet. KLN nempel garis biru mendatar dan resistance-nya sama support-nya banyak numpuk. Jadi sebaiknya dihindari kalau BGTG, Pak Jairman. Selanjutnya MPPA. MPPA juga sama seperti BGTG, Pak Jairman. Sebaiknya di-skip, sebaiknya dihindari. Saham yang downtrend view setahunnya dan untuk saat ini jelas terlihat ranging and quiet. Sebaiknya dihindari. Ya. Saham yang lain, silakan. Ada lagi rekan-rekan? Yuk, silakan. Pak Sudirwi, Antam. Antam juga tadi kita sempat bahas ya karena ada di dalam watchlist. Buat teman-teman yang masih pegang, jawabannya sama seperti pekan lalu. Sebaiknya Anda menjaga pintu keluar Anda dengan break low tanggal 3 Agustus untuk memastikan tergaransi profit. Karena saat ini Antam sudah ketemu dengan sebuah level harga resistance. Gitu ya. Ini kan trendline support yang berpotensi jadi resistance. Dan ternyata waktu tanggal 1 Agustus dia nyentuh garis itu dan kelihatan mulai terjadi perbalikan arah. Jadi kalau Anda pegang saham ini, Pak Sudirwi, jagalah pakai break low tanggal 3 Agustus. Kalau belum punya, lupakan saham ini. Gitu ya. KOMP, ITMG. Ini saham yang menarik. Dan buat teman-teman yang pegang saham ini, jagalah dengan break daily low hari terakhir. Gitu ya, kalau Anda pegang saham ini. Kalau Anda belum punya saham ini, simpan di watchlist. Nantikan calon break week pertamanya. So far, termasuk saham yang uptrendnya bagus dan kelihatannya break week pertamanya masih tetap terlihat sehat untuk di entry kembali. Kalau Adaro ini sebaiknya dihindari dulu. Ya, kenapa dihindari? Karena kita mulai melihat kondisinya Adaro itu kelihatan struggle di area 3.450-an sebenarnya, cenderung tertahan di area sana. Ya, dan kalau kita perhatikan puncaknya sudah mulai kelihatan turun. Ini garis trendline support yang sekarang juga berpotensi jadi resistance. Jadi kalau Anda belum punya saham ini, kelihatannya hindari dulu untuk beberapa saat ke depan. Kalau Anda sudah ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga break daily low hari terakhir, atau break trough juga boleh, break trough keluar gitu ya. Itu untuk Adaro. Selanjutnya PTBA. PTBA ini termasuk saham yang juga kelihatannya menarik untuk diperhatikan beberapa saat ke depan. Ini saya belum sebut juga ya tadi ya, Pak Ben dan teman-teman semuanya. PTBA juga boleh diperhatikan calon break week pertamanya ya rekan-rekan ya. Karena saham ini sudah break trough dan dia membentuk pola ascending triangle nih rekan-rekan. Ya, ascending triangle di mana supportnya terus dipaksa bergerak naik sementara resistance-nya terpampat di 4.320 gitu ya. Jadi kelihatannya break week pertamanya akan menjadi menarik untuk diperhatikan untuk PTBA. Ya, thank you Pak Wempi, Pak Bro Wempi sudah menanyakan PTBA kembali. Kelihatannya tadi saya ke skip ya untuk mengulang review soal saham-saham besar yang masih menarik buat diperhatikan. Pak Sudirwi, oke Pak, nggak apa-apa. Ya, Antamnya clear ya Pak Sudirwi ya. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi kah? Silakan. BRMS. Oke, kita buka BRMS. BRMS ini juga masuk ke fase ranging and quiet, Pak Sudirwi. Hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat kelihatannya si BRMS ini akan cenderung bermain flat antara 218 sampai 244. Jadi kelihatannya akan cenderung bermain di area sini terlebih dahulu. Ya, sebaiknya hindari dulu BRMS. Siap Pak Yamin? Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Pak Akmal, EMTK. Oke. EMTK ini bukan saham uptrend, Pak Akmal. Ini saham yang cenderung zigzag sebenarnya. Tapi zigzagnya itu sementara kelihatannya akan
akan diuji high berikutnya di sini kelihatannya mungkin masih akan punya peluang terjadi penguatan sampai 24 17 24 15 24 20 mungkin pergerakan high-nya yang baru gitu ya. Jadi kalau Anda sudah ada di dalam ini ya tinggal sesuaikan aja pintu keluar Anda dengan break daily low-nya atau break previous daily low-nya sambil pasang TP di sekitar 2400 2420 misalkan ya di area sana untuk TP-nya. Kalau belum punya, lupakan dulu gitu, Pak Akmal, untuk MTK. Kohan, UNTR. UNTR akan menjadi menarik kalau dia sudah break trough gitu ya. Kenapa? Karena saat ini kita mulai melihat UNTR kan sudah mencoba untuk menembus resistance kuatnya. Setelah menembus resistance kuatnya dia terkoreksi, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Cuma belum break trough. Kalau sampai break trough, jika Anda di dalam keluar dulu aja. Nah, mungkin setelah break trough kita perhatikan baik-baik, bisa jadi break pertamanya akan menjadi menarik. Ya, mungkin break pertamanya akan menjadi menarik. Ya, karena apa? Anda bisa lihat ya, UNTR itu sedang menguji resistance kuatnya all time high-nya memang, yang dari puncaknya di Januari 2018. Jadi ya so far kalau sampai break trough masih bisa dikatakan break pertamanya mungkin akan jadi menarik. Gitu ya, Kohan, untuk UNTR. Jadi jaga baik-baik pintu keluarnya kalau Anda sudah di dalam dengan angka break trough ya untuk saat ini. Lagi yang lain silakan. Saham lain silakan rekan-rekan. Yuk, kalau masih ada pertanyaan. PTBA boleh, kita ulang kembali PTBA-nya ya. PTBA, ini kan baru saja break trough ya, baru aja break trough dan kelihatannya kalaupun terjadi pelemahan lagi, pelemahannya akan sangat besar tertopang di garis trendline ini. Garis trendline yang ini ya. Jadi kemungkinan akan tetap tertopang di sini. Dan ini polanya menjadi menarik karena kita melihat ada pola ascending triangle. Apa itu ascending triangle? Saat supportnya atau low-nya terus diseret naik lebih tinggi, sementara high-nya terpampat gitu ya, terpampat di 4.300-an ini gitu ya. Jadi kalau ini sampai benar tertopang, supportnya terus tertopang naik lebih tinggi, maka break pertamanya akan jadi menarik gitu ya, karena polanya segitiga ascending triangle gitu. Jadi termasuk saham yang layak diperhatikan break pertamanya untuk saat ini PTBA. Oke. Cukup clear untuk PTBA-nya, KOMP. Chartnya harus diupdate. Oh ya, belum ke-update ya hari ini ya. Belum ke-update. Yang lain ke-update kayak ngomong-ngomongnya. Saya nggak gitu perhatikan deh tadi tanggalnya. Oh ya, belum pada ke-update ya. Sorry. Ini kan hari Sabtu. Kemarin 5 Agustus, toh hari Jumat. Sudah ke-update harusnya. Sudah ke-update. Ini kan Sabtu kan? High-nya beda, maksudnya? Udah, Pak Tony, ini 5 kan? Nah, maksudnya high-nya beda gimana? Sebelum saya ke Bu Felina nih. High-nya beda. Beda dengan apa high-nya? Juni 4630. 4630. 3 Juni hanya 4630. Maksudnya? Nggak nangkep nih saya, mohon maaf. Dengan sekuritas gitu maksudnya atau apa? Harusnya nggak ada kendala ya. Karena ini sudah update terbaru ya. Dengan sekuritas, oke. Karena ini ada penyesuaian, tapi penyesuaian harusnya bukan di 3 Juni ya. Ini kan ada corporate action kan di April, dividen. Jadi yang berubah itu harusnya adalah yang 20 April ke belakang, tapi 20 April ke depan harusnya tetap sama. 3 Juni. Oh, sorry, PTBA. Oh iya, karena ini corporate action. Jadi penyesuaian karena faktor corporate action ini sudah yang terupdate.
Diikuti ini aja, Kobro WMP untuk PTBA. Karena ada penyesuaian ini kan, dividen. Grafik kita ini 3 Juni ke belakang itu disesuaikan di adjustment karena ada corporate action di 3 Juninya. Di 6 Juni ya, 6 Juni atau 3 Juni ya? 6 Juni, dividennya itu di 6 Juni. Nah, sisanya 6 Juni ke depan itu nggak ada masalah, sudah sama. Ya, no problem. Jadi tetap ngikutin ini ya, ngikutin grafik kita. Oke. Siap Pak Sudirwi, semoga bermanfaat. Selamat istirahat ya. Saya ke Bu Felina sekarang, seger. Seger ini bukan saham uptrend, hati-hati. Sudah terlihat sideways dan cenderung turun saat ini. Dan polanya kelihatannya jadi pola descending triangle ya, di mana supportnya tertahan di 985, sementara high-nya terus tertekan turun sementara ini. Jadi saran saya kalau Anda belum punya saham ini, lupakan seger karena dia mulai masuk ke fase patah tren untuk saat ini. Untuk seger ya Bu Felina. Kalau sudah ada di dalam, jaga break traffic baik-baik. Kalau sampai break traffic keluar, SMGR juga bukan saham uptrend. SMGR cenderung akan masuk ke fase yang sideways, ranging and quiet gitu ya. Kelihatannya kan mulai nempel sama garis biru mendatar, dan kelihatannya SMGR ini memang punya resistance kuat berikutnya di sini di 6970, 6980. Ya, jadi kalau saya boleh saran sih sebaiknya jangan disentuh dulu SMGR. Berikutnya Java. Sama, Java juga bukan saham uptrend, cenderung sideways, cenderung zigzag, punya resisten kuat di 1540 gitu ya. Kayak lainnya nempel sama garis biru mendatar, sebaiknya jangan disentuh dulu Bu Felina. Pegas selanjutnya. Ini jaga baik-baik break traffic ya, kalau sampai break traffic keluar saja terlebih dahulu. Ya, so far masih tetap terlihat uptrend sih kalau untuk Pegas setelah dia break traffic. Tapi kondisi kelihatannya aja kelihatannya nggak gitu menarik ya, karena kelihatannya kan rawan nempel sama garis biru mendatar. Jadi kalau sampai dia break traffic, kemungkinan kelihatannya nempel sama garis biru mendatar, jadi kemungkinan dia akan cenderung flat. Kemungkinan dia akan sideways terlebih dahulu gitu untuk Pegas setelah dia break traffic. Gitu ya Bu Felina. Sama yang lain silakan, ada lagi? Silakan kalau masih ada pertanyaan rekan-rekan. Yuk, silakan. Sama yang lain. Pak Tony, dengan kondisi yang sekarang, Ya. jadi seandainya untuk yang tadi ada poinnya Telkom, United Tractor, PTBA, terus apa? ITMG ya. Jadi 4 itu ya yang sama dapat. Satu lagi tadi apa? IMPC ya? IMPC, tapi IMPC. itu pun agak riskan ya, karena saya melihat kondisinya garis trendline ini nih akan berperan sebagai resistance kembali. Jadi saja saya ke saham-saham yang besar itu tadi aja. Iya, jadi kalau dengan 4 yang tadi disebutkan itu apakah dengan kondisi sekarang juga tetap masuk? Masuk, tapi jangan dana besar. Ngetes air dulu, Pak Ben. Dan kelihatannya nggak bisa masuk dalam waktu dekat juga, karena dia akan penyesuaian dulu setelah break trough dan juga peak trough-nya yang baru perlu waktu untuk ini kan, untuk adjustment. Betul. Jadi, tapi kalau sampai break trough, break trough jadi masuk ya. Tetap diperhatikan, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Ben. Makanya di watchlist baik-baik disimpan ke watchlist ya, rekan-rekan, supaya nggak miss gitu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Saham lain? Sama-sama Bu Felina, thank you juga. Ada lagi yang lain? Oke, Sido ya. Seperti yang tadi saya ungkap, Pak Hendra, untuk Sido ini kalau saya boleh saran, sabar, tunggu sampai terbentuk peak dan trough baru. Tadi Pak Ben sempat nanya pakai OS, oke nggak? Ya bisa dicoba, cuma jaga baik-baik pintu cut loss-nya di break low tanggal 4 Agustus kan gitu dengan OS. Karena saya masih melihat ada kemungkinan dia keseret lebih dalam sampai ke level 700-an perak gitu. Tanggal 3 Agustus, Pak. Kenapa, sorry?
break low tanggal 3 Agustus. Break low tanggal 3 Agustus betul. Tadi saya keliru ya sebutnya ya. Break low tanggal 3 Agustus gitu ya. Karena ada kemungkinan masih bisa jadi diseret sampai ke level 700-an perak. Kalau saya boleh suggest malah jagalah, cobalah entry-nya nanti dengan break week pertama aja gitu ya. Karena kekhawatiran bisa jadi longsor lebih dalam gitu Pak Hendra. Kenapa angka itu? Karena kalau kita kecilkan kita melihat garis trendline support kuatnya ini kan. Itu yang sekarang kelihatan hampir dijumpai oleh bar harga. Gitu ya Pak Hendra untuk SIDO. Yang lain? Lagi? Ada lagi yang lain? Silakan. Saham lain? Oke, saya pamit ya Pak Tony. Siap Pak Ben, selamat istirahat ya Pak Ben. Selamat malam. Teman-teman yang lain silakan. Kalau nggak ada peserta baru lagi nanti yang masuk 20-30 kita akhiri ya mentoringnya ya. Karena pilihan sahamnya juga kelihatannya untuk saat ini kelihatannya nggak akan ada banyak pilihan saham yang menarik ya rekan-rekan. Siap Pak Akmal, selamat istirahat, selamat berakhir pekan buat Pak Akmal dan keluarga. Ada lagi yang lain yang masih mau bertanya silakan. Atau mungkin Anda melihat ada saham apa yang menarik yang bisa mungkin kita masukkan ke dalam watchlist kita bersama mungkin. Yuk silakan rekan-rekan. Untuk ITMG ya pada saran untuk CH itu apa tuh? KOMB. ITMG. Average, oke. Saran saya sih nggak average dulu ya. Saran saya adalah jaga dulu break low candle terakhir. Kalau itu sampai tembus, kejemput keluar dulu gitu ya. Compound high ya maksudnya ya, mau compound high ya. Saran saya sih sebaiknya jaga dulu pintu keluarnya. Nanti kalau sampai break trough gitu ya, entry-nya nanti di break week pertama kembali. Karena kalau kita perhatikan saat ini antara peak yang kedua, ini kan peak keduanya nih di 34450 dengan peak yang ketiganya ini kan jauh banget jaraknya ya. Jadi kelihatannya ini sudah cukup lelah gitu ya. Jadi biarkan dia koreksi dulu, nanti entry-nya di break week pertama kembali. Ya. Bumi Pak Supranoto. Kita cek dulu ya buminya. Bumi kalau belum punya mau beli gimana? Tunggu sampai peak trough-nya mengecil. Ini kan baru aja break trough ya, Pak Supranoto. Ya, tunggu sampai peak trough-nya mengecil. Kalau peak trough-nya mengecil ya boleh aja coba-coba test the water ya. Jangan full power juga, coba entry-nya nanti di break pertama. Kelihatannya sih akan mencoba bertahan di atas 100 perak kelihatannya ya. Pak Hendra, Raja. Nanti setelah break trough ya, setelah break trough kita lihat koreksinya seperti apa, Pak Hendra. Belum break trough nih si Raja nih, biarkan dia break trough dulu. Dari angka berapa tuh di break? Dari angka 300 perak ya, dari 300 perak diseret ke 1000 luar biasa tanpa istirahat. Sama-sama Pak Supranoto. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang mau diskus silakan ya rekan-rekan. Saham lain? Pak Jerman. ADMR. Ini sih sudah patah tren Pak
Jerman. Kita sudah buang juga dari watchlist kita bersama ya. Memang meskipun setelah dia break peak gitu ya, coba untuk bertahan di atas trendline ini, tapi sayangnya kan sudah muncul segitiga biru dan juga K-line-nya nempel sama garis biru mendatar. Jadi kemungkinan dia akan terus bermain di atas biru ini tapi cenderung turun lagi gitu kan. Jadi ADMR sebaiknya skip dulu ya. Bagaimana dengan Toba? Sama Toba ini juga kelihatannya akan ranging and quiet di bawah 930 perak sementara ini. Ya, ranging and quiet di bawah 930 perak. Jadi biarkan saja dia membentuk base-nya terlebih dahulu ya. Biarkan dia membentuk base-nya terlebih dahulu. Saham yang lain, silakan. Ada lagi yang lain? Kak Tony. Ya, Bu Cendewi, silakan. Bisa ulangin Bumi nggak? Bumi, oke. Ya, Bumi ini kan baru aja break trough ya, Bu Cendewi. Iya. Dia ada akumulasi volume, baru aja break one year high gitu ya. Jadi kalaupun mau coba ini sifatnya spekulasi ya. Karena apa? Karena tren setahunnya belum kelihatan cakep banget, dia cenderung liar pergerakannya. Terus juga barnya panjang-panjang. Ada peningkatan volume, ada break one year high, tapi masalahnya peak-nya kan saat ini masih jauh ya. Jadi kalau seperti yang tadi saya jawab Pak Pranoto, bisa dicoba di break peak pertamanya ya, tapi sesuaikan baik-baik money management sama risk profile Anda. Karena ini saham di bawah 500 perak dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi gitu ya. Bisa dicoba break peak pertamanya, mengingat kita juga bisa melihat kondisinya sekarang dia coba untuk menjadikan level 100 perak ini sebagai base gitu ya. Dia mencoba menjadikan level 100 perak ini sebagai base, sebagai support saat ini. Ya, dia sempat bermain di bawah sedikit tapi langsung bergerak naik lagi. Jadi sedang kelihatan mencoba untuk menjadikan status ini sebagai pijakan gitu ya, sebagai support yang baru gitu. Tapi kembali saya harus ingatkan, saham ini bawah 500 perak, jadi tingkat volatilitasnya akan sangat tinggi gitu ya. Sesuaikan dengan risk profile sama money management masing-masing, Bu Cendewi. Oke, spekulasi Pak. Sifatnya di break peak pertama ya. Oke, thank you, Saham yang Pak. lain, sama-sama Ibu. Saham yang lain, silakan. Pak Andre, IHSG, boleh. Kita ulang kembali IHSG nih, rekan-rekan. IHSG, Pak Andre, kita bisa melihat kondisinya high-nya terus tertekan turun kan. 2 hari terakhir, Kamis dan Jumat kemarin, kelihatan struggle saat mendekati garis trendline tersebut. Kalaupun awal-awal pekan depan terjadi penguatan, saya rasa penguatannya akan penguatan terbatas karena dia akan segera menjumpai resistance kuat lainnya, yaitu di sekitar level 7.150-an, 7.160-an resistance kuat berikutnya. Ya, kalaupun dia melanjutkan penguatan sampai ke 7.150 atau 7.160, overall kita masih tetap melihat kondisi high-nya tercetak ke level yang lebih rendah gitu ya. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan IHSG itu akan ditekan turun dari segi high-nya dan ini akan rawan koreksi artinya ya, mengingat sudah 2 minggu 3 minggu terakhir terus rally naik kan, 2 minggu 3 minggu rally naik dan segera menjumpai resisten kuat. Saya rasa memang sudah saatnya IHSG harus mengalami koreksi gitu ya, harus mengalami koreksi. Tapi kalau sampai koreksi break trough, longsornya sedalam apa? Saya rasa longsor terdalamnya akan tetap bermain di sekitar level 6.700-an sebagai base-nya atau sebagai support-nya. Kalaupun 6.700-nya ini ditembus dan bermain lebih rendah, maka kelihatannya akan mengulang kondisi di pertengahan Mei atau sepanjang bulan Juli kemarin. Tektok bolak-balik di sekitar 6.700-an gitu Pak Andre. Ya, saya masih melihat base-nya adalah 6.700-an, ya 6.600, 6.700 untuk base support-nya. Sementara resistance-nya adalah kondisi harga saat ini yang memang akan terjadi rawan profit taking atau rawan koreksi. Gitu Pak Andre untuk IHSG. Bisa diikuti Pak Andre untuk IHSG-nya? Saham yang lain silakan. Sama-sama Pak Andre. Saham yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak. Ya, monggo Ibu. Bisa BC nggak Pak? BC. Ya. Sebentar ya, BC. No, sorry, BP Pak. BP. Oh, BP.
uptrend, tapi saham di bawah 200 perak, di bawah 500 perak yang di volatilitasnya tinggi pasti sudah naik cukup tinggi dari reversal sejak akhir Juni gitu ya. Dan sekarang ini teruji oleh level resistance 193, 194 gitu ya. Traffic sudah mendekat, jaga baik-baik dengan break traf kalau punya Ibu. Kalau belum punya saran saya lupakan dulu. Biarkan dia break traf dulu, mungkin nanti break pick pertamanya boleh coba. Oke, volumenya cukup besar, tapi secara value ya besar sih harusnya secara value ya. Tinggal disesuaikan dengan money management sama risk profile masing-masing, karena nggak semua orang nyaman dengan saham di bawah 500 perak. Ya, secara tren, secara chart menarik, Bu Cendewi. Oke, thank you, Pak. Sama Ibu. Yang lain silakan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau Anda nggak ada lagi, kita akhiri. Anda setuju? Nanti kita lanjutkan di grup Telegram buat teman-teman yang masih ada pertanyaan susulan mungkin. Oke ya, sip. Thank you Pak Jairman. Thank you teman-teman semuanya. Siap, saya mohon pamit. Kita ketemu di grup Telegram. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat buat rekan-rekan semuanya. Pamit ya.